Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen mata kuliah akuntansi perbankan di kelas kami reguler B akuntansi. Yang saya sayangi teman-temanku semuanya. Izinkan saya di sini dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mata kuliah akuntansi perbankan. Dalam hal ini materinya adalah akuntansi di satuan kerja bank. Perkenalkan, nama saya adalah Fitri Juwita Kartikasari dan teman saya dari kelompok 2 adalah Atik Kurniasari. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang akuntansi di satuan kerja bank. Saya akan langsung mulai presentasi ini untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang ruang lingkup akuntansi bank. Pengertian akuntansi di sini adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, serta penafsiran data keuangan secara sistematis dari bukti transaksi menjadi sebuah laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Kemudian, pengertian akuntansi perbankan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, serta penafsiran data keuangan perbankan secara sistematis untuk pihak yang berkepentingan yang mengacu kepada prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau publik. Prinsip dasar akuntansi di sini adalah yang pertama, kesatuan usaha. Kesatuan usaha di sini dijelaskan adanya pemisahan harta pemilik dengan harta perusahaan. Kemudian adanya kontinuitas perusahaan, yaitu kegiatan perusahaan akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kemudian adanya periode akuntansi. Periode akuntansi di sini adalah penentuan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada masa tertentu. Dan selanjutnya, pengukuran dalam nilai uang. Di sini dijelaskan pengukuran dalam nilai uang adalah uang dijadikan sebagai alat untuk menyajikan data perusahaan. Kemudian harga perolehan. Harga perolehan juga didefinisikan di sini adalah harga yang dibayarkan untuk memperoleh harta kekayaan. Yang terakhir adalah penetapan biaya dan pendapatan. Penetapan biaya dan pendapatan didefinisikan juga di sini kegiatan perusahaan akan berlangsung jika kegiatan perusahaan akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kemudian materi selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi perbankan. Arti dari persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dan pengeluaran. Kemudian, adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban, adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi, yang nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan. Secara umum, konsep persamaannya adalah sebagai berikut. Hak sama dengan kewajiban, aktiva sama dengan pasifa. Hak merupakan kekayaan atau aktiva sebuah aset. Hak ini ada karena telah timbul kewajiban. Konsep akuntansi menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian aktiva sama dengan hutang plus modal. Di sini didefinisikan atau dijelaskan, kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal. Kewajiban kepada pihak eksternal adalah kewajiban kepada kreditur atau pemberi dana atau deposan. Sedangkan kewajiban terhadap internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Kemudian aktiva sama dengan didefinisikan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi biaya.
Bila bank melakukan aktivitas, akan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba bank. Laba bank adalah komponen modal bank. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi perbankan. Persamaan dasar akuntansi perbankan itu ada 3 macam juga didefinisikan di sini. Ada harta, ada kewajiban, dan ada modal. Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh bank, baik berwujud maupun tidak berwujud. Misal, penempatan pada bank lain, penyaluran kredit, surat berharga, aktiva tetap, itu adalah harta bank. Kemudian kewajiban, hak kreditur atas kekayaan perusahaan. Misal, pinjaman antar bank, pinjaman non-bank, dana masyarakat, dan dana lainnya. Itu adalah sebuah kewajiban dari bank. Kemudian modal. Definisi modal di sini adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Misal, setoran awal pemegang saham, agio saham, laba ditahan, laba tahun berjalan, dan lain-lain. Kemudian dalam perbankan, harta plus kewajiban atau hutang sama dengan modal. Artinya, harta itu penempatan dana, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana dalam aktiva tetap, dan penanaman lainnya. Itu adalah harta. Kemudian kewajiban atau hutang di sini sudah didefinisikan di awal tadi adalah dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lainnya. Kemudian karena dalam persamaan akuntansi adalah harta plus hutang sama dengan modal, maka modal itu yang sudah disebutkan tadi. Modal di sini bisa berupa modal saham, premium saham, laba ditahan, laba tahun, dan laba berjalan. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita harus mengetahui tahap-tahap proses akuntansi bank. Tahap-tahap proses akuntansi bank di sini adalah adanya dokumen dasar transaksi, kemudian buku jurnal. Buku jurnal yang kemudian akan diproses kembali menjadi buku-buku pembantu yang akan diturunkan menjadi buku besar, kemudian kita analisa keadaan keuangan, kemudian kita buat secara umum neracanya. Setelah dibuat neraca, kita akan mengikhtisar laba rugi, kemudian dibuatlah sebuah keputusan. Itu adalah ikhtisar perubahan posisi keuangan atau IPPK. Kemudian bank di sini dibagi menjadi 3 menurut fungsinya. Menurut fungsi ada 3, menurut pemilik juga ada 3, menurut operasional ada 2. Menurut fungsi di sini bank sentral, ada bank sentral, ada bank umum, ada BPR. Kemudian menurut pemilik ada 3 juga, yaitu milik negara, milik swasta, dan milik campuran. Kemudian menurut operasional adanya bank konvensional dan bank syariah. Kemudian jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Ada bank yang namanya bank sentral, yang tadi bank berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu bank sentral. Bank sentral di sini kalau di Indonesia adalah namanya Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia mempunyai tugas pokok atau sentral, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank lain. Yang kedua adalah bank umum atau general banks. General banks ini adalah bank umum, bank yang kegiatannya menghimpun dana dari dan menyalurkan kredit atau pinjaman serta memberi pelayanan di bidang keuangan bagi masyarakat. Itu adalah bank umum. Kemudian yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau credit granting banks atau BPR, yang sering disebut dengan BPR, bank perkreditan rakyat. BPR ini adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Ya, kemudian kita definisi kembali untuk bank menurut pemiliknya. Tadi sudah menurut fungsi, sekarang bank menurut pemilik. Bank menurut pemilik ini juga ada 3, yaitu milik negara, milik swasta, dan milik campuran. Milik negara di sini, misal karena kita adalah negara Indonesia, kita sebut dengan bank BUMN, bank umum milik negara. Merupakan bank yang
seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Contoh yang ada di Indonesia adalah Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Bank BUMN adalah bank milik pemerintah Indonesia yang masuk dalam list BIE yang dapat memberikan dua sumbangan APBN dengan dividen yang diberikan kepada negara sebagai pemilik dari bank-bank tersebut. Kemudian bank milik swasta. Bank milik swasta ini adalah bank nasional. Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta pula dengan pembagian keuntungan untuk swasta pula. Itu adalah milik swasta. Kemudian milik campuran. Bank milik campuran ini adalah bank yang didirikan oleh satu bank umum atau lebih berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Bank Negara Indonesia dengan satu bank atau lebih yang berkedudukan di luar negeri atau disebut dengan joint venture bank. Kemudian bank menurut operasional ada dua macam, yaitu konvensional dan syariah. Konvensional ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau lebih ke agamis. Kemudian di sini saya sedikit memberikan sistematik untuk penulisan rekening bank. Contoh penulisan dalam rekening bank itu terdapat dalam digit pertama itu berisikan rubrik rekening, digit kedua berupa identifikasi jenis valuta, digit ketiga berisi kolom rekening grup, digit keempat berisi kelompok rekening subgrup. Kemudian yang kelima adalah pada bagian kelima dan seterusnya itu adalah berisi berupa rincian atau rekening individual. Di sini saya contohkan satu digit pertama yaitu angka 1, digit kedua adalah angka 0 yang mengidentifikasi sebuah jenis valuta. Kemudian digit ketiga adalah angka 6 yang menunjukkan bahwa rekening grup. Kemudian digit keempat adalah angka 2 yang berisikan rekening subgrup. Yang kelima, angka 1 yang menunjukkan bahwa di situ adalah rincian atau rekening individual dan sebagainya. Ya, dari presentasi saya tadi, saya cukup sampai pada sistematika penulisan rekening. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung pada saat pembelajaran nanti malam mungkin, dan kemudian bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.